Pak Hari. Pagi, Pak Hari. Sehat katanya Pak Hari hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Gimana kemarin usahanya sudah pulang dari rumah sakit? Alhamdulillah sehat ya Pak Hari ya. Jadi sekarang udah bisa ke sekolah kembali. Kebetulan saya ingin mengadakan observasi kepada rekan sejawat yang berada di lingkungan sekolah kita, yaitu SMP 1 Cipecang. Apakah Pak Hari sebagai teman saya bersedia untuk melakukan observasi? Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hari telah bersedia untuk dilakukan observasi untuk nanti. Tapi sebelumnya, sebelum kita melaksanakan observasi hari ini, mungkin ada sedikit pertanyaan, yaitu pada saat pra-observasinya, apakah Pak Hari di observasi nanti akan menggunakan kelas apa nanti pada saat observasi? Soalnya nanti rencananya observasinya kelas 9. Di kelas 9, kelas 9C. 9C. Dengan materinya apa Pak Hari? Materinya soal peran tanah dalam kehidupan. Peran tanah dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Materi akhir ya, materi akhir di kelas 9. IPA ya. IPA. Oke, itu materinya mengenai peran tanah dalam kehidupan. Terus tujuan pembelajaran nanti yang ingin tercapai apa Pak Hari di dalam pembelajaran nanti? Tujuannya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi tanah dan peran tanah dalam kehidupan manusia. Oke, jadi yang pertama mengidentifikasi tanah dan peran tanah dalam kehidupan manusia. Mungkin itu tujuan pembelajarannya untuk nanti ya. Cuma itu aja. Satu lagi ya? Satu lagi apa? Satu lagi itu terkait dengan membedakan jenis-jenis tanah. Yang kedua adalah membedakan jenis-jenis tanah. Nah, itu mungkin tujuan pembelajaran nanti pada saat observasi nanti ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa sih area pengembangan yang hendak dicapai Pak Hari di kelas nanti yang hendak dicapai? Rencana area pengembangannya itu pengen lebih memfokuskan kepada literasi ya, kemampuan literasi siswa, ditingkatkan melalui kegiatan pembelajaran, atau menyediakan teks, kemudian nanti ada beberapa kegiatan yang bisa mengelaborasi teks tersebut dengan kegiatan membaca. Terus setelah itu mereka menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari hasil kegiatan membaca dengan dipandu KKS ya, KPD. Mereka bisa membaca teks itu. Saya ulangi, berarti lebih fokus terhadap literasi siswa ya Pak ya, dan mencapai hasil pembelajaran dengan dipandu oleh KPD yang sudah disediakan ya. Apakah ada lagi Pak Ari? Hanya itu? Oh itu saja? Fokusnya di literasi ya. Karena fokusnya di kelas literasi ya, membaca. Setelah mengetahui menginginkan area pengembangan untuk siswa di dalam kelas, selanjutnya strategi apa yang Pak Hari lakukan pada saat pembelajaran nanti? Apakah Pak Hari punya strategi khusus ya seperti sepak bola ya, punya strategi yang bagus gitu. Apakah ada strateginya Pak Hari untuk di
Belajar kan anak-anak itu sedikit bosan ya kalau baca, apalagi baca teksnya itu banyak. Sehingga nanti untuk bisa memandu mereka membaca dengan baik, nanti disiapkan pedenya memandu. Dan nanti setelah mereka membaca, nanti mereka mengkonfirmasi itu pengetahuan yang mereka dapatkan dengan secara kontekstual di lingkungan sekolah. Ini kan pembelajaran tentang tanah itu mereka bisa dapatkan medianya secara langsung di sekitar sekolah. Misalnya ambil sampel tanah dari taman, dari lapangan, dan sebagainya. Dan nanti dari setelah kegiatan baca itu, berarti mereka mengkonfirmasi informasi yang mereka dapatkan itu dengan kegiatan secara kontekstual di luar sekolah, di luar kelas. Ada lagi Pak Ari selain itu aja? Iya, sebelum intinya mungkin Pak Ari nanti pembuatan modul aja dulu ya terhadap siswa. Setelah itu baru pembuatan RKPD ya, dan mengonfirmasi hasil dari RKPD tersebut. Jadi siswa mengetahui sesuai dengan tujuan pembelajarannya, mengetahui jenis-jenis tanah tersebut ya. Mungkin itu saja Pak Ari ya untuk observasi ini. Semoga nanti kedepannya pada saat observasi apa yang kita inginkan atau Pak Ari inginkan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya nanti. Oh ya Pak Ari, lupa saya, pelaksanaannya kapan nih? Mau besok atau besoknya lagi itu gimana Pak Ari? Saya jadwal di 9 itu besok. Oh besok ya, karena jadwalnya 9C besok ya, jadi pelaksananya besok. Oke. Jadi tolong dipersiapkan ya, mungkin saya juga nanti menyiapkan diri saya juga pada saat observasi. Nanti besok kita pelaksanaan di kelas 9C. Oh jamnya Pak Ari lupa, jam berapa itu di kelas? Jam 11. Jam 11. 10.55 sampai 12.55. Sampai 12.55. Oke, terima kasih Pak Ari. Itu saja pada hari ini observasi. Semoga nanti besok kita berjalan dengan baik ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya saat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 9D? Lupa ya? Apa? Kalau apa ya? Kalau ditanya apa kabar dan sambil berekspresi. Kalau lagi bahagia ya senyum lebar. Kalau sedih ya. Kalau lagi galau, nggak punya uang, putus pacarnya. Oh iya, libur ya pacarannya. Nanti yang lagi ya. Kalau lagi ya. Apa kabar kelas 9B? Alhamdulillah pada happy semuanya ya. Bukan ada yang duduk ini berapa orang? Kita doakan ya. Semoga kalau ada masalah diselesaikan oleh Allah masalahnya. Jadi kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh Abdurrahman. Doa dalam hati aja. Doa biasa. Sambil bisa ditambahkan tadi kalau ada teman yang lagi galau bisa didoakan gitu ya. Ya, berdoa dalam hati aja. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nah, semoga setelah berdoa dimudahkan belajar hari ini dan dibantu kalau punya masalah. Saya setelah udah pulang
kali ini kita masuk ke materi baru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang atom, di bab baru ini kita akan membahas tentang tanah. Ini Bapak udah bawa. Nanti bisa ditunjukkan namanya. Harapannya ya, setelah kegiatan ini kalian bisa pertama membedakan jenis tanah. Dan yang kedua menganalisis peran tanah bagi kehidupan kita. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu ada dua hal ya. Yang pertama kalian dapat membedakan jenis tanah, dan yang kedua itu menganalisis peran tanah bagi kehidupan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pokok pembelajaran ya, Bapak ingin memantik kalian dulu nih. Bapak udah bawa sampel tanah. Coba pegang semuanya. Boleh ambil juga, boleh ambil dikit juga boleh. Ini tanah di taman sekolah ya, Bapak ambil dari taman sekolah. Kalau nggak pakai tangan kiri boleh. Diambil permen ya. Tapi sayangnya nggak bisa dimakan. Oke, semuanya sudah memegang sampel tanah ya. Nah, coba diperhatikan dengan seksama, boleh di sentuh-sentuh ya, boleh dicium juga warnanya. Oke, setelah kalian megang, kemudian juga memegang tanah ya, setelah memegang tanah ini, kemudian juga mungkin menghirup ya bau tanahnya. Apa yang pertama kalian pikirkan setelah memegang tanah ini? Oke, salah satu. Apa yang pertama kali kalian pikirkan? Kotor? Ada jawaban yang lain selain kotor? Bau. Ya. Cacing ada cacing itu tadi? Hah? Nggak ada. Ada kan tadi cacing? Mungkin ada ya. Oke, apa lagi selain tadi kotor, bau, cacing? Basah nggak? Lembab. Apa lagi yang kalian pikirkan setelah memegang tanah, tentang tanah? Nggak ada? Berarti sepakat ya semuanya tanah itu kotor? Kotor? Nah, di bab ini ya, Bapak akan berusaha merubah paradigma kalian tentang tanah. Yang hanya berpendapat bahwa tanah itu kotor, bau ya. Bahkan tadi ada yang bilang bau kotoran ya. Nah, ini yang diharapkan di pembelajaran kali ini ya, akan berubah sedikit paradigma kalian atau perspektif kalian terkait dengan tanah.
pembelajaran kita kali ini ya, supaya nanti di akhir pembelajaran kalian bisa memiliki informasi yang lain selain yang tadi kalian sebutkan tentang tanah. Apakah iya tanah itu hanya terkait dengan kotor dan kotor, bau dan seterusnya? Apakah ada yang lain atau tidak? Ya, selanjutnya kegiatannya berkelompok. Silakan untuk membentuk kelompok IPA ya, yang terakhir. Seperti pembelajaran bioteknologi kemarin. Silakan 2 meja boleh digabungkan dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Coba perbaikan lembar kerja kalian ya. Ada 2 artikel yang harus kalian baca. Nanti ada yang berisi pertanyaan yang harus kalian isi. Intinya setelah kalian baca artikel ini, jadi tugasnya hanya sederhana, membaca dan menjawab dari hasil bacaan. Jadi isinya ada di sini di artikel, tinggal dibaca dengan baik. Ada 2 lembar. Lembar pertama itu yang ada 2 gambarnya. Sekarang dibaca. Dari artikel itulah nanti kalian bisa merubah persepsi kalian sendiri terkait dengan tanah. Jadi ini ada cara bagaimana tadi tujuan pelajaran kita supaya kalian bisa membedakan di sana dan menganalisis terkait dengan tanah dalam kehidupan. Satu-satunya cara adalah kalian harus mendapatkan informasi sehingga bisa merubah paradigma kalian tadi. Yang tadinya mengatakan tanah itu hanya kotor bau, kalau dengan informasi pasti bisa berubah. Silakan dibaca dengan baik dan nanti dikerjakan LKPD-nya untuk membantu kalian menemukan apa yang dicari. Bisa membaca dengan cara read aloud atau cara baca keras ya, supaya teman-temannya bisa tahu juga. Waktu pengerjaannya 15 menit ya, silakan digunakan yang maksimal. Nanti setelah 15 menit akan presentasi beberapa kelompok di depan. Ini juga merupakan salah satu kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi kalian dalam membaca. Silakan membaca dengan baik, dipandu dengan LKS yang telah Bapak bagikan tadi.
Setelah beberapa menit kalian bekerja dalam kelompok, ya. Waktunya sekarang beberapa kalian atau minimal satu kelompok untuk presentasi di depan. Nanti boleh sambil berdiskusi ketika ada jawaban yang berbeda atau ketika ada yang ingin disampaikan ya di dengan kelompok yang maju boleh. Sekarang siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Boleh ya. Laki-laki terlebih dahulu. Ayo, Abdul Rahman maju ke depan. Ayo, ayo, ayo. Ayo semuanya maju ke depan. Nanti mulai bergantian karena ada 5 pertanyaan, ada 5 orang, mulai bergantian salah satu nanti ya. Ayo, bukan semuanya. Karena waktunya terbatas, ini hanya satu kelompok ya, hanya 2 jam pelajaran. Nanti boleh sambil saling berinteraksi antar kelompok ya. Ketika telah selesai kelompok, Abdul Rahman dan kawan-kawan menyampaikan, nanti yang lainnya boleh berinteraksi dengan kelompok yang di depan. Kalau jawabannya misalnya berbeda atau ada hal yang menurut kalian kurang pas. Ya, dibuka dulu, kemudian langsung jawab, langsung disampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu boleh dibaca dulu pertanyaannya, kemudian jawabannya disampaikan. Menurut kalian judul apa yang tepat untuk diberikan pada artikel tersebut? Jawabannya, kalian? Mari menjaga tanah untuk kesehatan bumi. Oke, menurut kelompok 1, judul yang pas untuk artikel yang tadi kita semua baca adalah mari menjaga tanah untuk kesehatan bumi. Ya itu nomor 1 ya. Nanti interaksinya setelah selesai semua jawaban disampaikan ya. Ya kan lanjut nomor 2. Boleh bergantian, boleh. Pergantian. Berapa tadi? Pak, Pak. Apa gagasan pada artikel di atas? Jawabannya menjaga tanah untuk keselamatan makhluk hidup. Nah, itu pokok gagasannya. Lanjut nomor 3. Informasi baru apa yang kalian dapatkan dari artikel tersebut? 1 bulan kotoran saja dapat mengandung sebanyak 50.000 spesies. Yaitu informasi menarik yang kelompok 1 dapatkan. Ternyata dari 100 gram kotoran itu ada 50.000 spesies yang berbeda. Ini kayak menariknya ya. Nanti boleh kalau ada kelompok yang ingin menambahkan Pak, saya juga dapat informasi yang selain dari yang disampaikan kelompok 1 boleh nanti disampaikan pula. Yang nomor 4 silakan. Informasi apa yang paling menarik yang kalian temukan? Hanya sekitar itu kembali permukaan bumi yang menyediakan tanah yang kita andalkan untuk pertanian dan tanah ini sangat menampung. Oke. Nanti yang paling menarik menurut mereka dari luas banget daratan di bumi hanya 7%-an saja daratan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Terakhir, Apa
kesimpulan yang boleh saya dapatkan dari artikel tersebut? Pentingnya menjaga tanah bagi bumi. Ya, itu kesimpulannya ya. Pentingnya menjaga tanah untuk makhluk hidup. Ya, ada kelompok yang menambahkan, Pak, saya judulnya agak beda. Yang tadi sampaikan kelompok satu misalnya kurang pas, boleh. Atau yang menarik, informasi yang lain selain tadi 1 gram kotoran mengandung 60.000 spesies, boleh juga disampaikan. Silakan dari kelompok mana dulu nih? Pengen pendapatnya atau pandangannya? Nah, kelompoknya Linda, ada yang ditambahkan nggak? Judulnya sama atau beda? Judulnya beda. Gimana judulnya kalau kelompok Linda? Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Oke, itu ya, beda ya. Tapi masih dalam satu gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya apa Linda? Kelompok Linda. Yang menarik beda. Selain yang tadi sampaikan, ada yang menarik lagi? Atau ada yang baru yang kalian dapatkan informasi baru? Kebanyakan dari kita mengajarkan tanah sebagai sesuatu yang tidak ada artinya dan tidak dapat dihancurkan. Kenyataannya adalah diperlukan ribuan tahun untuk menciptakan satu biji lapisan tanah yang subur, namun tanah tersebut dapat hancur di dalam Oke, itu informasi baru yang mereka dapatkan. Ternyata tanah itu bukan unlimited ya. Bukan tidak terbatas, tapi terbatas. Butuh ribuan tahun untuk menciptakan 1 inci tanah yang subur. Dan hanya butuh berapa menit untuk menghancurkan tanah yang subur itu. Itu informasi baru yang didapatkan oleh kelompoknya. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau menyampaikan hal yang berbeda? Kelompoknya itu ada yang berbeda? Ada yang menarik yang berbeda nggak? Hal yang menarik atau hal yang baru? Sama. Kelompoknya sama. Ada yang menarik yang berbeda? Atau hal baru yang berbeda yang kalian temukan? Ada nggak? Disampaikan. Sama, yang 1 gram kotoran itu. Oke. Ternyata sebagian besar karena berpatokan dengan artikel ya, artikel yang sama, kemudian informasi-informasi baru juga mungkin sama karena di dalam satu artikel yang sama. Ya, rata-rata semuanya bisa mengambil hal-hal penting dari artikel yang tadi ya, sehingga kalian bisa membaca dengan baik dengan menggunakan panduan LKS yang telah Bapak siapkan tadi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mewakilkan kalian. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terakhir ya. Di bagian akhir ini ingin Bapak sampaikan bahwa pandangan kalian yang di awal tadi menganggap bahwa tanah itu hanya hal yang kotor, bau. Ternyata setelah kalian baca artikel terkait dengan peran tanah untuk kelangsungan kehidupan, berubah nggak? Berubah nggak lagi pandangan kalian tentang tanah? Berubah. Jadi tanah itu bukan hal yang kotor aja. Justru tanah itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Nggak ada tanah, kita nggak bisa hidup. Karena tanaman butuh tanah untuk bertahan hidup. Kita butuh oksigen dari tanaman untuk bertahan hidup. Kita juga butuh pangan dari tanaman. Oke, semuanya bisa jawab dengan sama-sama. Semuanya berubah pandangannya tentang tanah? Berubah. Apakah tanah itu hanya kotor dan bau? Tidak. Penting atau tidak tanah? Penting. Nah, mungkin itu yang ingin Bapak setuju di pembelajaran kali ini, merubah paradigma kalian terkait dengan tanah. Ini kalian bisa membedakan tadi di artikel ada beberapa jenis tanah ya, ada yang subur, ada yang tidak subur. Kemudian juga bagaimana peran tanah juga disampaikan tadi oleh beberapa kalian dan sudah kalian pahami dalam pembacaan di artikel itu.
Jangan kalian isi di kertas lembar ya, satu kelompok cukup satu lembar aja. Apa yang harus disyukuri menurut kalian? Apa yang harus dihentikan? Apa yang harus dilanjutkan dan apa yang harus dimulai setelah pembelajaran ini? Silakan satu kelompok satu aja. Di belakang kertas PD juga boleh. Iya. Misalnya apa yang harus disyukuri? Alhamdulillah tanah di sekitar kita itu subur-subur. Subur nggak di Cipujang? Subur. Makanya banyak sawah, banyak tanaman di Cipujang. Coba kalau di Papua, subur ini nggak? Enggak ya. Harus subur ini nggak? Harus subur. Itu contohnya loh. Apa yang harus dihentikan? Apa kegiatan yang kita hentikan supaya menjaga kondisi tanah tetap sehat? Boleh. Apa yang harus dilanjutkan supaya tanah sehat? Dan apa yang harus dimulai untuk menjaga kelestarian tanah? Silakan, 5 menit ya. Oke, setelah kalian nanti mengisi umpan balik itu menjadi bahan Bapak untuk menilai pembelajaran ini berhasil atau tidak dari umpan balik yang kalian kumpulkan nanti ke Bapak. Dan demikian pembelajaran kali ini. Ya. Terima kasih atas perhatian yang disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Selasa dengan bab yang sama, yaitu terkait dengan peran tanah dalam kelangsungan kehidupan. Yang nanti akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi jenis-jenis tanah yang ada di sekitar sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang pada Pak Haris sama Ibu Aam. Untuk hari ini mengenai supervisi akademik nomor 2.3 supervisi dengan rekan sejawat di sekolah SMP Negeri 1 Cipujang. Sebelum lanjut ke pasca observasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Robi Dalmaharom, calon guru pemerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cipujang. Yang sebelah kanan saya ini rekan teman saya, guru dari SMP Negeri 1 Cipujang bernama Ali Rahmat Wijaya SPD. Dan di samping kiri saya tak lupa juga pembina atau pembimbing saya selama saya mengikuti di guru pemerak. Ibu adalah sebagai PP saya atau pengajar praktik saya bernama Siti Alamanya. Kita sebut aja deh. Maaf Siti Alamanya. Lanjut, kita langsung ke pasca karena kemarin pra sudah, observasi juga sudah. Mungkin hanya sekarang yaitu pasca observasinya. Sebelum dimulai, ya izin dulu Bu, teman-teman, hasil dari observasi kami kemarin. Pertama-tama saya ingin bertanya ke Hari ya, sebagai guru yang saya observer kemarin. Izinkan saya bertanya sedikit-sedikit, apakah ada diperbolehkan Pak Ari? Karena ketika kemarin melaksanakan observasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun sedang puasa ya, karena kemarin dadakan Bu. Hanya enggak sebelumnya, karena kemarin pas puasa juga kita berkomunikasi, berkolaborasi juga, minta izin juga. Alhamdulillah beliau bersedia untuk diobservasi. Karena kenapa Pak Hari ini teman kan saya waktu SMP, jadi
ibaratnya kalau misalkan di usia di atas saya, kalau ke senior agak canggung saya Bu. Ibaratnya saya mengajarkan, tapi ketika ke Pak Hari seangkatan saya juga bisa berkomunikasinya enak. Itu salah satunya. Yang kedua adalah Pak Hari ini contoh untuk di sekolah saya. Beliau sudah pernah mengikuti diklat pada saat kemarin ya Pak ya, Merasi di Bogor. Jadi saya juga ingin mencari pengalaman juga, menggali informasi ataupun pengalaman beliau pada saat ikut diklat-diklat yang tersebut. Jadi kenapa saya mengambil Pak Hari, karena pengalaman beliau mungkin ibaratnya udah jauh dari saya. Jadi saya mengambil ilmu dari beliau. Semoga dari pengalaman beliau kemarin bisa saya mengambilnya, jadi nanti menerapkan kepada peserta didik yang saya ajarkan. Itu salah satunya. Sengaja Pak Ade kepada pasca presentasi ini, apakah ada pertanyaan sedikit nih Pak Ade? Saya sudah membuatnya. Gimana perasaan Pak Hari ketika kemarin melakukan observasi di kelas 9D? Perasaan Pak Hari gimana? Yang pertama, kalau dari pembelajaran memang menurut tujuan pribadinya tercapai ya. Awalnya itu kan anak-anak itu hanya beranggapan bahwa tanah itu hal yang kotor. Kemarin itu materinya tentang tanah dan perannya dalam kehidupan. Jadi saya minta tuh mereka dengan tanah, semua persepsi awal tentang tanah itu semuanya negatif semua. Kotor, diinjak, sampai semuanya seperti apa. Jadi setelah pembelajaran mereka membaca, menelaah artikel, kemudian mengupas artikel itu, menelaah video. Mereka bisa memahami bahwa tanah itu lebih daripada yang mereka bayangkan. Di sana, ya alhamdulillah agak senang. Walaupun simpel itu merubah perspektif awal mereka dulu. Tapi alhamdulillah cukup senang, walaupun durasinya sedikit ya. Ramadan di kosong 10 menit kan. Kemarin pembelajarannya cukup sih, cuman berliterasi. Jadi perasaannya senang Pak ya, karena tujuan pembelajaran sudah tercapai mengenai definisi atau jenis tanah terhadap lingkungan. Apakah Pak Hari bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah seperti apa atau tahapan-tahapan seperti apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Saya sampaikan ada pengembangan itu tentang literasi. Siap kemarin ya. Literasi. Walaupun di kelas yang sama itu pernah dicoba pembelajaran literasi, artikel, kemudian mereka mengisi pertanyaan ya. Tapi ternyata mereka itu nggak bisa memahami hal-hal yang esensial dari artikel itu kalau langsung disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit itu, yang terkait dengan fakta atau korelasi satu informasi dengan informasi yang lainnya. Dan kemarin itu dicoba membantu mereka untuk memahami artikel itu dengan rasa pede yang memandu lah untuk mengulik terkait dengan isi-isi dari artikel itu. Jadi dengan itu saya rasa kemampuan mereka agak membaik ya, setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan dasarnya. Jadi mengenai literasi ya. Terus dilihat dari Hari membaca sebuah artikel dan para siswa itu berliterasi daripada melihat di artikel tersebut. Nah itu area pengembangan. Nah dari area pengembangan itu apakah menurut Pak Hari sudah berhasil atau tidak dari kemarin pada saat di kelas? Anak bisa mengisi artikel dengan baik. Karena itu pertanyaannya terbuka, pertanyaan terbuka, bukan dalam artian jawabannya benar atau salah. Dan ketika jawabannya variasi, artinya mereka
karena Afrika itu mungkin kan jawabannya variasi, karena pertanyaannya tentunya apa yang menarik dari Afrika itu, apa informasi baru yang kalian dapatkan, itu bisa mengisi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya rasa Afrika itu dengan Afrika bisa membantu mereka memahami. Terus apakah ada kendala-kendala yang menurut Pak Hari pada saat proses pembelajaran tersebut? Punya kendala nggak? Karena waktu ya, Waktu ya. 60 menit kurang, karena kan ada pergantian jam ya dengan jam sebelumnya. Kemudian ada intro juga kan dari kita gitu. Jadi mungkin sekitar 40 menit di durasinya memang agak lebih cepat gitu untuk membacanya. Kemudian juga dampaknya presentasinya enggak semuanya gitu. Jadi setting cuma satu supaya, tapi memang satu juga bisa membuat diupayakan berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang lain. Bukan yang sama atau menemukan hal yang baru dibandingkan dengan kelompok yang tadi tampil. Itu kendalanya di waktu mungkin. Ya, cuma waktu saja. Jadi kurang elaborasi dari tiap kelompoknya. Kemudian juga asesmen akhir juga enggak, cuma nggak sempat karena waktu pulang ya. Kalau udah waktu pulang biasanya agak kacau. Terus mengapa hal-hal itu bisa terjadi Pak Hari? Kenapa? Biasanya ada apa aja? Yang pertama masalah teknis waktu, karena pengaturannya ya, pengaturan dari pembelajaran Ramadan lebih singkat. Kemudian untuk yang nggak ada post test ya, proses informatif ya, informatif. Karena itu waktu ya, jadi lebih ke kemarin lebih ke refleksi ya, mereka lebih saya tekankan ke refleksi apa yang mereka dapatkan, pakai metode critic of life, metode critic of reflection, lihat yang mereka tahu, apa yang mereka akan lanjutkan, apa yang mereka hentikan, apa yang mereka baru mulai. Jadi lebih kesana di akhir pembelajaran. Setelah Pak Hari mempunyai kendala, tadi kendala-kendalanya seperti apa, dari segi waktu dan sebagainya, apakah kira-kira kapan ada mau melakukan perubahan nggak dengan rencana yang bisa disampaikan Pak Hari sebelumnya tadi itu? Di sini itu pembelajaran semen B itu pembelajaran kedua di materi tanah yang sebelumnya semen A yang sama juga. Kalau perbaikan satu lagi semen B. Terakhir mungkin nanti ada pembelajaran semen C dari Jumat ini. Mungkin terkait yang kendala di semen B mungkin bisa terjadi di semen C. Alhamdulillah Pak Hari, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang ya sedikit ya, kepada Pak Hari, tapi sejauh ini ketika observasi alhamdulillah saya lihat di kelasnya cukup baik, siswa juga bisa mendengarkan apa yang Pak Hari perintahkan. Terus selanjutnya ketika keaktifan siswa juga ada sedikit, cuma ya emang nggak semuanya siswa itu aktif, hanya sebagian saja. Itu mungkin dari semua guru juga seperti itu ya. Jadi nggak cuma Pak Hari, saya juga merasa bahwa ketika mengajar di kelas itu saya melihat siswa itu nggak semuanya berperan aktif semua, tapi hanya sebagian saja. Itu mungkin kendala-kendala yang ada, yang saya rasakan, mungkin dari semua guru juga merasakan seperti itu. Jadi ya untuk keseluruhan ya bagus ya, ibaratnya baik lah ya, nggak ada hal-hal yang ya tidak kurang lah ya, tapi saya lihat sangat bagus. Terus mungkin benar kata Pak Hari, karena waktunya memang ya, karena perubahan di bulan suci Ramadan
Berarti dari pasca observasi ini ke hari mungkin saya kembalikan ke gua, mungkin ada umpan balik dari proses pasca observasi ini kepada saya, khususnya mungkin umumnya kepada saya pribadi dan Pak Hani. Terima kasih Pak Edin, Pak Adi. Pak mengajar mata pelajaran IPA. IPA. Itu maksudnya ke biologi atau apa? Itu Mengenal tanah. biologi. Dalam tanah dalam kehidupan. Tapi tadi semua anak pegang tanah. Iya. Semua terlibat kalau ya, sebenarnya terlibat ya. Ya, karena Aktif. ya karena mencoba apa ya namanya kemarin itu membuka Di halaman sekolah itu, Ya. tanahnya di depan kelas. Iya. Itu semua udah mau terlibat dengan berbagai macam ekspresi pasti ya Pak ya. Iya. Yang bilang bau gigi banyak sekali ya. kotoran. Ya, mungkin Ya, nggak ada Pak. kotoran, nggak bukan kotoran binatang yang hewan ternak. Aja Pak ya. Dan masih mau ber-ABG lah. Ya Pak Adi kan udah berusaha untuk melibatkan semua peserta didik. Cuma tadi yang sudah disampaikan evaluasi aja ya Pak. Karena pertama permasalahan. Nah, cuma bisa disiasati di berikutnya dengan cepat proses situasinya atau kalau sudah normal lagi bisa. Tapi kalau secara secara klausikal ada pertanyaan yang mungkin ucapkan di penjelasan Itu di akhir yang mengulas terkait dengan persepsi awalnya terkait dengan tanah. ada pertanyaan secara lisan. Konfirmasi ulang enggak, oleh itu menganggap tanah itu enggak aslinya berapi gitu. Dan di akhir pembelajaran itu saya tanya ulang dengan pertanyaan yang serupa gitu. Ternyata mereka pastinya berubah. Mereka sudah setelah dapat informasi beragam dari APT itu terkait dengan ulang tanah, di tanah ada apa aja dan seterusnya. Mereka sekarang berubah panjang pembelajaran itu. Dan mereka menjawab secara lisan walaupun hanya beberapa Ya, dikonfirmasi secara umum para setuju, kemudian terkait dengan tanah tuh punya pernah atau enggak? kalau misalkan Bapak menyampaikan pertanyaan lagi ya, hanya menunjuk beberapa orang ya sudah termasuk evaluasi tidak bisa yang menyampaikan kalau menurut Bapak kalau kita kasih rating 0 sampai 10 jasa berapa pembelajaran Bapak lakukan? Karena saya dekat atau bukan dekat secara pribadi tapi secara pengalaman, secara pengetahuan, hal itu emang ya lebih hampir ke 10 ya Bu ya, karena dari pengalaman beliau juga, karena beliau adalah perwakilan dari sini juga, pernah apa namanya kemarin ya ditunjuk, tidak ragu lagi kan itu hanya perwakilan ya Pak ya. Saya tidak ragu lah Pak Ari, karena makanya saya menunjuk Pak Ari, jadi saya juga ingin menambah apa yang sudah didapat dari Pak Ari. Jadi ya kalau rating ya hampir sempurna lah ya Bu ya, bukan secara kedekatan ya Bu ya. Saya baru kepikiran itu sampai mengajak anak untuk menyentuh tanah gitu kan. Itu baru ketika mengenalkan tanah, jenis-jenis tanah kan kejadiannya mengenal tanah, jenis-jenis tanah. Belum, ini masih pengantar sebut paling sebenarnya. Masih pengertian tanah. Iya, sesuai dengan peran tanah. Peran tanah dan jenis tanah. Menurut kajian Kayaknya jenis ini tanah. masukan enggak, ya maksudnya masukan baru untuk saya, jadi mungkin bisa dibagi ke video yang lain. Ketika mengenalkan tanah, ya anak pegang tanah gitu ya. Nggak cuma ditayangkan gambar-gambar gitu, tapi kayaknya menarik. Terima kasih Pak. Terlibat langsung. Terlibat langsung anak merasakan sendiri
mungkin cariin ke taman-taman itu ya, mereka ambil sampel tanah. Memang yang terlibat itu cuma beberapa orang aja yang punya kelompok itu, yang berani aja gitu. Karena ada aja yang kebetulan nggak mau atau masalahnya nggak mau kotor. Ya, kemarin saya coba semuanya untuk menggang untuk merasakan sendiri gitu, terkait dengan tanah, yang dicurinya ya baunya lebih terlibat. Bapak memastikan semua mereka berani. Iya, saya yang keliling. Ada di tempat ya Pak ya, cuma tempatnya yang kecil ya, tapi beliau sudah berkeliling mencoba ke anak-anak untuk memegang dan menyium bau tanah tersebut. Walaupun kata-kata bau tanah itu ada konotasi lain. Iya. Ya, terima kasih Pak Ari atas kerjasamanya. Oke, terima kasih kepada Bapak Banyak Praktik yang sudah memberikan peran baik kepada kami yaitu pada saat pasca observasi ini. Semoga dari peran baik kedua dapat menambah pengetahuan dari untuk saya pribadi khususnya umumnya ya untuk kita semua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.